Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menerapkan strategi yang beragam. Salah satunya adalah quality cost management. Quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk. Kalau menurut Yang et al. 2020, quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas produk dan layanan. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang cost quality management dan just in time. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama di sini ada manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personel operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otoritas eksplisit dari pengelola tingkat menengah dan lebih tinggi. Proses manajemen itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada planning atau perencanaan, kemudian ada controlling atau pengendalian, dan ada decision making atau pengambilan keputusan. Kalau menurut Kaplan 2006, akuntansi manajemen mempunyai peran untuk mengukur dan menyiapkan informasi terdahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk pembuatan perencanaan, melakukan evaluasi, dan mengkontrol jalannya perusahaan. Yang kedua ada kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Kalau menurut Kotler dan Armstrong 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Menurut Hansen dan Mowen 2006, kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas, diantaranya yaitu yang pertama performance, yang kedua estetik, yang ketiga serviceability, yang keempat features, yang kelima reliability, yang keenam durability, yang ketujuh conformance, dan yang kedelapan yaitu fitness for use. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menurut Hansen dan Mowen 2006, cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum biasanya terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak mengalami perubahan saat terjadinya perubahan terhadap permintaan produk selama jumlah kenaikan atau penurunan produk tersebut masih dalam range kapasitas yang ditetapkan. Yang kedua yaitu variable cost, yaitu biaya yang mengalami perubahan apabila terjadi perubahan permintaan, baik itu penurunan permintaan atau kenaikan permintaan. Yang ketiga yaitu mixed cost, adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost. Biaya ini mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan permintaan, tetapi dengan terdapat menghitung komponen fixed cost. Salah satu yang termasuk dalam biaya ini adalah gaji pekerja. Selanjutnya ada cost quality. Cost quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk.
Berdasarkan definisi tersebut, maka quality cost dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Ada hubungan yang erat di antara kedua biaya, control cost dan failure cost. Apabila biaya yang dialokasikan untuk kontrol activity meningkat, maka seharusnya biaya yang ditimbulkan oleh failure activity akan menurun. Dan karena quality cost hampir tidak mungkin untuk dihilangkan, sehingga biaya untuk failure activity tidak bisa nol. Maka perlu dicari nilai biaya optimal antara kebutuhan untuk biaya kontrol dan biaya yang terjadi karena produk yang gagal. Menurut Hansen dan Moen 2006, cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan merupakan biaya yang muncul untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Biaya ini terkait dengan desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu. Sesuai dengan fungsinya, peningkatan dari biaya pencegahan diharapkan akan menurunkan biaya kegagalan produksi. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya penilaian merupakan biaya yang muncul untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasinya, di mana tujuan utama biaya ini adalah mencegah menghindari terjadinya kerusakan pada waktu proses dan mencegah pengiriman produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang timbul karena produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdeteksi sebelum transfer ke pelanggan berlangsung. Biaya ini dapat dihilangkan atau tidak muncul apabila tidak ditemukan adanya barang yang tidak sesuai spesifikasi. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang timbul karena produk dan jasa gagal memenuhi standar klasifikasi yang disepakati dengan pelanggan setelah barang tersebut dikirim dan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada quality cost report. Quality cost report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengontrol jalannya produksi. Informasi mengenai tingkat quality cost per kategori produksi akan menjadi dasar bagi manajer untuk menghitung dampak kerugian dan membuat serta menentukan tingkat kepentingan perbaikan per kategori produksi. Cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain seperti yang pertama cost quality dibandingkan dengan actual sales atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua yaitu cost quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Yang ketiga yaitu cost quality juga dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Yang kedua, fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Yang keempat yaitu melakukan monitoring.
evaluasi serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih intens. Pembahasan selanjutnya yaitu just in time. Just in time menurut Taichi Ono, yaitu penggagas konsep ini dari Toyota Manufacture, adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place pada saat yang diperlukan dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu atau right amount. Tujuan dari just in time ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Terdapat beberapa elemen yang penting untuk just in time, diantaranya yaitu yang pertama, mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat di dalam proses produksi. Yang ketiga, menghargai setiap orang atau personel yang terlibat dalam produksi. Yang keempat, bertujuan untuk menyederhanakan atau simplify proses produksi. Yang kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Yang keenam, melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus. Dan yang ketujuh yaitu mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang atau long term perspective. Just in time sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus, yaitu yang pertama, menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Yang kedua, yaitu tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Yang keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Hal ini membuat sistem produksi menjadi fleksibel. Yang kelima, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai umur yang lebih lama dan juga bisa mengurangi biaya perawatan. Dan yang keenam yaitu produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Keuntungan utama dari sistem inventory just in time adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Sistem just in time juga mempunyai kelemahan dan risiko yang diantaranya yaitu yang pertama, apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan atau material reserve. Yang kedua yaitu sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang ketiga yaitu pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi.